Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tani Zahra Aurelia dari Prodi Pendidikan Fisika A. Saya akan membacakan studi kasus saya yang berjudul Fasilitas yang kurang dalam menunjang pendidikan. Latar belakangnya yaitu pada proses pembelajaran akan memberikan hasil belajar untuk siswa, yang dimana hasil belajar tersebut ditunjukkan siswa ketika sudah melewati rangkaian kegiatan proses pembelajaran. Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan siswa setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran yang telah dilangsungkan dalam kelas. Mengacu pada hasil pembelajaran yang ada pada siswa, maka pendidikan haruslah mengalami kemajuan yang pesat. Namun, pada kenyataannya, pendidikan masih memiliki kekurangan dan masih perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu, untuk mendukung proses belajar dan pembelajaran menjadi berkembang pada dunia pendidikan, perlu adanya fasilitas memadai dan mendukung untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang akan dijalankan oleh guru dan siswa. Maka dari itu, untuk menyelesaikan tiap permasalahan untuk pendidikan, diperlukan adanya musyawarah antara guru dan orang yang terlibat pada pendidikan. Input masalahnya yang pertama yaitu apakah sarana dan prasarana yang terbatas atau kurang memadai akan mempengaruhi kualitas belajar siswa, dan yang kedua, input masalahnya yaitu setelah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan tertata sesuai dengan pemakaian, maka perlu diadakan pengaturan bagi penggunaan sarana dan prasarana, bagaimana caranya. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Proses penyelesaian 1. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Berikut adalah beberapa dampak dari kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terhadap kualitas belajar siswa. Yang pertama, ada keterbatasan akses informasi. Kedua, ada kurangnya interaksi sosial. Ketiga, ada kurangnya kualitas pengajaran. Lalu output masalah satunya yaitu sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. Sekolah perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang tepat. Guru sebagai pendidik dapat membantu siswa memahami, memberikan materi pembelajaran dengan lancar dan tanpa gangguan dengan cara yang mudah, tidak seperti sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Feedback pertamanya itu beberapa saran untuk mengatasi masalah kualitas belajar siswa. Yang pertama, ada komunikasi, kedua kolaborasi, ketiga kreativitas, keempat advokasi, kelima monitoring. Proses penyelesaian kedua yaitu berikut adalah beberapa cara untuk mengatur penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada penyimpanan, kedua pemeliharaan, ketiga inventarisasi, keempat penggunaan, kelima pengawasan. Output masalah 2 yaitu ada penggunaan atau pemakaian sarana prasarana pendidikan di sekolah adalah tanggung jawab kepala sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan sarana dan prasarana adalah yang pertama, ada penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. Kedua, ada hendaklah kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. Kedua, waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal pembelajaran. Terus feedback keduanya yaitu beberapa saran untuk melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Yang pertama, ada penjadwalan, kedua prioritaskan kebutuhan utama, ketiga ada pengelolaan inventaris, keempat pengaturan dan kebijakan, kelima ada keterlibatan semua pihak. Proses penyelesaian 3 yaitu berikut adalah beberapa cara untuk mengoptimalkan penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama, ada perencanaan, kedua pengadaan yang tepat, ketiga ada penyimpanan yang baik, keempat ada pemeliharaan yang teratur, kelima ada inventarisasi yang berkala, yang keenam ada penggunaan yang bijak, ketujuh ada pengawasan yang baik. Output masalah 3-nya yaitu dalam proses ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengoptimalisasi penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama, ada penyusunan alokasi barang, kedua ada pengiriman barang, ketiga ada penyerahan barang. Feedback yang ketiga yaitu mengoptimalkan penyaluran sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut beberapa sarannya yaitu pertama, ada perencanaan yang matang, kedua ada prioritaskan kebutuhan utama, ketiga ada anggaran yang jelas, keempat ada pengelolaan sumber daya. Terima kasih.